Proses revisi Undang-Undang Polri dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau KUHAP bakal bergulir di DPR. Dua rancangan belit itu ditolak berbagai lembaga masyarakat pemantau isu keamanan. Kelompok sipil dan pakar hukum menilai revisi dua undang-undang itu tidak bertujuan memperbaiki Polri yang selama ini dirundung masalah penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Apakah penempatan polisi aktif di jabatan sipil menciptakan konflik kepentingan atau justru memperburuk profesionalisme Polri? Apa dampak dari kebijakan polisi yang menjabat di kementerian dan lembaga terhadap pengembangan karir aparatur sipil negara? Dan apa alasan dibalik perbedaan perlakuan antara polisi dan tentara dalam hal menduduki jabatan sipil? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Di Anggi. awal Syawal ini ya Bung Hanif, sambil euforia satu Syawal serta hikmatnya Idul Fitri, lantas ada kado pahit juga di tengah revisi Undang-Undang TNI dan kali ini revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang juga mendapat kritikan tajam dari kalangan masyarakat sipil. Menurut Anda, Bung Hanif, RU ini yang mendapat sorotan karena pasal-pasalnya yang digadang akan menjadi polemik secara substansial karena terkait perluasan kewenangan-kewenangan kepolisian. Bagaimana tanggapannya, Bung? Ya, mungkin ini juga menjadi catatan penting ya bahwa dari sekian kali perundang-undangan ya ataupun eh, rancangan baik itu rancangan undang-undang maupun revisi dari undang-undang yang sudah ada ini menjadi catatan bagi masyarakat ya, yang khususnya berkaitan dengan RUU Polri ya, yang kita lihat juga banyaknya perluasan kewenangan, bukan malah pengawasan ya. Yang memang sebetulnya sebuah lembaga itu harusnya juga tidak terlepas dari kontrol masyarakat. Nah, selama ini sebuah lembaga itu kan menjadi kayak seperti lembaga super body, kemudian seolah-olah berdiri di atas semuanya, lalu anti kritik dan sebagainya. Nah, di sisi lain masyarakat sipil juga sering mengkritisi ya perilaku atau tindakan ya sebagian dari kalangan mereka ya, atau kita lihat juga ya oknum-oknum lah kalau kita katakan begitu. Nah, itu perlu mendapatkan sebuah catatan dan juga dikritisi. Nah, di sisi lain kalau kita cermati juga di RUU Polri dan RUU KUHP ini kan memang ada hal kekhawatiran ya, yakni yang dicemaskan ya, karena apa akan menjadi sebagai sebuah lembaga yang super kuat, yang kebal dari pengawasan, termasuk bisa juga disalahgunakan untuk aktor politik. Nah, ini. Dan kita juga melihat bahwa DPR juga sempat membahas Undang-Undang Polri pada tahun 2024, tapi ya responnya direspon dengan gelombang unjuk rasa di berbagai daerah ya. Bahkan Badan Legislasi Nasional DPR kan juga menyerahkan proses revisi belit itu kan juga kepada anggota Dewan yang baru terpilih ya. Ini tahun 2024 dan 2009. Artinya apa? Sebelumnya saja sudah ada penolakan dari masyarakat sipil gitu atau publik. Nah, apalagi untuk sekarang ini. Nah, ini kan menunjukkan salah satu catatan penting terkait dengan bagaimana negara ini ya menghasilkan undang-undang atau aturan yang kadang-kadang tidak berkompromi atau bahkan ya sesuai kepentingan kelompok elit politik tertentu. Seperti itu, Mas Agi. Lantas, apakah penempatan polisi aktif di jabatan sipil menciptakan konflik kepentingan atau justru memperburuk profesionalisme Polri seperti yang pada kasus UU TNI maupun yang juga tadi yang Anda sampaikan menciptakan super body ataupun dui fungsi, Bung? Ya, ini kan nanti juga ada rasa iri ya bahwa tanda kutip dalam di negeri ini itu seolah-olah dengan menjabat sebagai misalnya polisi aktif ya ataupun juga TNI dari kalangan militer itu mudah untuk menduduki jabatan tertentu gitu loh ya. Ya, selama ini kan mindsetnya seperti itu. Alhasil apa?
Ketika mereka sudah mendapatkan pangkat yang tinggi, katakan ya, atau dengan pengalaman dan sebagainya, itu tawaran-tawaran ya, ataupun juga penempatan-penempatan di beberapa lembaga yang sebetulnya itu lembaga sipil ya. Nah, itu justru menjadi karpet merah. Dan ini juga di tengah-tengah apa kondisi rakyat yang memang untuk mencari pekerjaan itu sulit ya. Ini dari satu sisi yang lain ya. Yang kedua juga berkaitan dengan profesionalisme kan begitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita kembali kepada tugas pokok dan fungsi utama dari kepolisian ataupun militer misalnya, nah itu kan sudah jelas ya. Artinya bertugas untuk menjaga keamanan dalam negeri maupun dari juga serangan dari luar negeri ya atau kedaulatan negara. Ada juga yang bertugas menegakkan hukum ya, ya kemudian melindungi rakyat, mengayomi masyarakat ya, kemudian juga menegakkan keadilan dan sebagainya. Nah, kalau yang dituju itu adalah jabatan-jabatan yang formil ya, katakan di lembaga-lembaga sipil yang sebetulnya itu tidak berkaitan dengan kepolisian, maka ini juga bisa saja memberikan citra yang kurang positif ya kepada institusi Polri. Apalagi sekarang ini kan Polri juga menyatakan Polri untuk masyarakat kan gitu ya, untuk rakyat kan gitu ya. Nah, ini yang jangan sampai sebuah campaign yang digagas oleh pihak kepolisian itu juga menjadi apa? Sebuah dilematis di tengah-tengah kehidupan. Makanya banyak sekali di kalangan masyarakat juga bersuara melalui media sosial mengungkapkan ya rasa kecewa dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita cermati ini juga konflik kepentingan ini sangat terjadi ya. Lagi-lagi kalau kita bicara jabatan di negeri ini itu biasanya katanya dengan eh, dana atau dengan sumber pendanaan atau dengan uang ya atau dengan pendapatan ya. Nah, ini yang sering juga kita temui ya. Karenanya sekali lagi ini menjadi catatan penting bahwasanya apa yang kita sampaikan ini adalah untuk meluruskan gitu ya. Bagaimana seharusnya tugas utama itu tetap dilakukan ya. Tanpa apa? Mencederai aktivitas atau profesionalisme yang lain. Seperti itu, Mas. Ya, dan apa dampak dari kebijakan polisi yang menjabat di kementerian serta lembaga terhadap pengembangan karir aparatur sipil negara? Lantas, bagaimana seharusnya Polri mengelola karir perwira tinggi agar tidak terjadi penumpukan jabatan di luar institusi kepolisian, Bung? Ya, ini menarik ya. Jadi tadi sedikit saya singgung berkaitan dengan apa karir dan juga jabatan itu. Nah, ini sebetulnya kan kita nggak tahu ya. Kalau PNS itu kan mesti ada kebutuhan ya. Jadi sebelumnya itu kan ada perekrutan ya. Misalnya dibutuhkan PNS di kementerian ini sejumlah sekian, kemudian banyaknya pelamar dan sebagainya. Nah, ini kita juga kurang mengetahui secara mendetail misalnya berapa sih sebetulnya kebutuhan untuk perwira tinggi ya, katakan di institusi kepolisian seluruh Indonesia misalnya, ya kan? Dan siapa yang layak ini dan sebagainya. Karena memang jenjang karir itu kan jelas ya dari dasar kemudian sampai kemudian. Nah, kalau sudah level tinggi banyaknya jabatan perwira tinggi terus tidak ada penempatan di pos-pos yang mereka sebetulnya layak. Nah, ini kan akhirnya menumpuk ya. Kemudian menumpuk ini juga kebingungan. Nah, ini mau tahu taruh di mana ya? Masa sebagai perwira tinggi tidak ada aktivitas kan begitu ya. Nah, ini yang juga menjadi eh, catatan penting dari sini kan gitu ya. Jadi jangan sampai ya sekali lagi eh, kewenangan-kewenangan yang sebetulnya itu bukan kewenangan kepolisian itu ya eh, mengambil di apa sebenarnya bukan kewenangan polisi malah kepolisian aktif di situ ya khususnya untuk terkait dengan jabatan-jabatan yang memang itu adalah jabatan sipil kan gitu ya. Nah, di sisi lain juga eh, apa berkaitan juga dengan itu juga maka ini harus ada hal yang penting ya. Kalau ini saran saya kepada institusi kepolisian ya. Yang pertama adalah agar apa? Eh, Memang ada pembagian atau job desk yang jelas ya kan gitu ya. Jadi jangan sampai hanya di undang-undang misalnya katakan ya misalnya memperpanjang usia masa pensiun misalnya atau di lembaga itu. Nah, kemudian yang kedua juga kan jelas ya jenjang karir itu kan jelas ya. Jadi berapa tahun nanti bisa naik jabatan dan sebagainya dan memang tidak semuanya juga ketika
dia berpangkat perwira tinggi itu harus menduduki jabatan ya, misalnya duduk di jajaran Kapol apa di jajaran misalnya Polri ya, yang tingkat pusat ya. Nah, tapi juga diaktifkan di beberapa kegiatan yang saya kira banyak sekali aktivitas yang sekarang dilakukan oleh kepolisian ya di sisi lain hukum ya, kan juga mereka juga menangani ketahanan pangan dan sebagainya. Nah, itu kan juga bisa melakukan sebuah inovasi. Nah, yang ketiga juga eh, khususnya pihak kepolisian juga memiliki kesadaran diri ya bahwa mereka ini ya menjadi apa eh, abdi negara yang memang tugasnya adalah untuk menegakkan keadilan ya. Nah, jangan sampai keadilan di negeri ini ya tadi terlukai ya. Bahkan ketika rakyat ingin mendapat keadilan, mereka tidak mendapatkan di institusi yang dianggap sebagai penjaga hukum ini. Seperti itu, Mas Anggi. Ya. Lantas, apakah meluasnya peran serta kewenangan institusi penegak hukum seperti TNI Polri dalam undang-undang ini bisa dikatakan strategi menghidupkan kembali dua fungsi dengan bahasa yang lebih lembut, atau dengan kata lain, lewat RUU ini ada upaya mewujudkan otoritarian dan pretorian, Bu? Nah, kalau kita cermati ya dari kemunculan ya RUU Polri ini juga sebetulnya mencerminkan kegagalan pemerintah dan DPR melihat persoalan fundamental di tubuh kepolisian ya, maupun juga di tubuh lembaga yang lain ya. Kan memang dahulu di masa Orde Baru kan TNI dan Polri ini kan menjadi satu ya, kemudian juga dipisah ya, ya dan ini dan kalau kita cermati juga, jadi ada beberapa pasal di RUU Polri yang memang dianggap bermasalah itu kan ada beberapa hal ya. Misalnya di pasal 7 dan 10 itu berpotensi apa mengaburkan sistem pertanggungjawaban para pejabat kepolisian. Ya, kenapa? Dua pasal itu tidak mengatur susunan organisasi dan tata kerja Polri secara ketat. Nah, jadi ini bisa juga saling lempar tanggung jawab. Nah, ini ya. Kemudian juga ada pasal 14 ayat 1 ya contohnya ya terkait dengan perluasan kewenangan Polri. Bahkan ini juga beresiko memicu konflik dengan lembaga lain. Nah, jadi pengaturan ini juga menambah 5 tugas baru polisi sehingga total berjumlah 16 tugas. Nah, ini ya. Nah, ini bahkan di pasal 14 ayat 1 huruf C itu mengatur bahwa Polri dapat melaksanakan tugas lain. Ya, ini kan di luar tugas utamanya. Nah, ini juga beberapa hal ya terkait juga dengan tadi ya eh, melencengnya ya atau abuse of power ya ketika mereka diberikan kekuasaan. Nah, sekali lagi untuk mewujudkan ya format pemerintahan yang jauh dari otoritarian dan pretorian ini ya jangan sampai apa lebih kepada memberikan kewenangan yang luas kepada yang bukan wenangnya. Nah, sekali lagi ini juga menjadi catatan penting bagi Presiden Prabowo ya dan juga DPR RI yang khususnya dengarkanlah ya aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari rakyat ini ya kan gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang dulu kita ini menjadi sejarah kelam ya, baik itu terkait dengan difungsi ABRI ataupun juga perebutan jabatan sebagainya. Nah, sekali lagi itu mungkin dulu kan difungsi ya, mungkin sekarang multifungsi ya. Kalau kita melihat revisi maupun rancangan undang-undang ini kan gitu loh ya. Nah, karenanya kami sekali lagi menyarankan bahwa jangan sampai ada sebuah lembaga yang memang super body, anti kritik dan sebagainya. Sekali lagi, rakyat ini bukanlah rakyat yang bodoh ya. Rakyat ini sekarang rakyat yang melek ya dari sisi informasi, dari sisi kekritisan dan sebagainya. Dan ini juga harus dijawab dengan profesionalisme kinerja, baik itu di kalangan TNI maupun Polri. Nah, semoga harapan kami sih kembalikanlah mereka kepada tugas yang penting ya, sehingga rakyat itu ya merasa terlindungi, ya merasa terayomi, ya bahkan ketika mencari sebuah keadilan, perlindungan itu betul-betul itu ya diharapkan jangan sampai menjadi presiden buruk lah, ya kan gitu. Jadi ketika baik itu TNI maupun Polri sudah melakukan kesalahan di mata rakyat, ya rakyat tidak akan bisa memaafkan ya, meskipun dengan branding ataupun dengan cara-cara yang lain. Seperti itu, Mas Anggi.
Jazakallah Bung Hanif untuk paparannya pada kabar petang kali ini menjadi semakin menambah wawasan kita terkait isu-isu yang menjadi polemik di saat ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.